pemain bola yang nggak bengal tuh cuma Bustomi, Nasuha, Iya benar. Arif Suyono, udah itu doang. yang lainnya buset. Gue juga nggak tahu kenapa kalau ketemu Coach Nasuha bawaannya mencium tangan, emang kayak aura guru agamanya ada. Sampai injury time, bicara bola gak ada finish line. Strategi, gosip, dan transfer panas. Di peluit akhir semua dibahas. Tsunami salah tribun berglobal. Afisa dibicara gak ada yang hambar. Sumpah bola sampai hari terakhir. Dengar podcast ini jangan sampai minggir. Peluit, bahas bola sampai akhir. Bro, undang gue tapi lu tidur gimana sih? Lagi mimpi apa sih, jorok ya? Mimpi main bola Uruguay. Masa? Iya. Samtir alam, tepuk tangan dong buat Samtir alam. Abang-abangan kita ini. Aduh, Makasih udah datang ya. nggak cuci muka dulu aman? Belum, aman. Gimik oke. doang tadi Oke, tidur. gimik Nyala gitu. kamera. Gimik. Nyala gimik ya. Kita ngobrol-ngobrol nih. Siap. Pasti tentang sepak bola, Manchester Siap. United bolehlah nanti tentang sepak bola pembinaan usia muda juga. Oke, Udah ada siap. Bang Samsir Alam sini, tapi opening dulu bentar ya Bang ya. Boleh, silakan. Selamat datang kembali di Peluit Akhir yang bakalan ngomongin sepak bola sampai hari akhir. Nah, kali ini ya gua nggak sendirian, udah ada Coach Samsir Alam di samping gua. Bukan cuma sekedar mantan pemain. Dia pernah bermimpi besar dalam sepak bola Indonesia. Menjadi top skor di Uruguay berseragam Panerol. Dicatat di DC United, tapi juga tahu rasanya jatuh dan bangkit. Kini bukan cuma di lapangan, tapi juga di layar kaca. Dia tetap mencuri perhatian. Pernah sangat bersinar, tapi dia tidak pernah benar-benar padam. Samsir Alam sudah di sini. Siapa yang buat kata-kata itu? ChatGPT. Ya gua buat sendiri. Ajib ya. Keren. Ajib, ya Allah. Makasih udah datang. Siap. Ini aja gue langsung penasaran awal mula suka sama sepak bola tuh dari kapan, Coach Samsir? Gua tuh bareng sama Patrick Wanggai, Titus Bonai, Diego Misel, Hasim Kipu, Kurnia Mega, Dirga Lasut, Egy Melgiansyah, Hendro Siswanto, Andik Firmansyah, Ferdinand. Enggak, menurut gua itu tuh kalau misalnya diadu sama yang sekarang, ya nggak kalah-kalah juga gitu. Tapi kan ya eranya berbeda dan nasibnya berbeda gitu. Jadi ya kita sekarang hanya bisa mendukung dan mendoakan adik-adik supaya bisa main di Piala Dunia. Iya. Pas ke Indonesia, klub pertamanya apa tuh? PBR ya atau Klub klub pertama yang lu Sriwijaya. bela? Hah? Sriwijaya. Oh, langsung Sriwijaya. Dan lagi jago tuh Sriwijaya tuh. Palembang lagi oke. Itu tuh gua deal-dealannya waktu itu pas lagi balik sini dipanggil buat lawan Chelsea. Indonesia All Star, kita stay-nya di Hotel Marriott. Itu gue berasa keren banget, Bro. Satu waktu ketemu sama 6 manajer tim langsung di satu restoran. Jadi beda-beda bangku. Datang deh gue ke meja satu. Teng, segini lah harganya. Oke, ntar saya kabarin Pak. Gitu Bro. Wah, lagi ganteng banget dulu. Keren umur berapa berarti? Umur berapa? 23-an deh. Anjir. Terus waktu gue main di DC United, tiba-tiba ditelepon Lam, syuting iklan ya, Hydro Coco. Itulah merek. Iya, enggak apa-apa. Oke, berarti timnya ke Amerika ya? Enggak. Saya udah izinin ke klub kamu. Nanti kamu naik pesawat Emirates first class dari Washington, Dubai, Bali. Syuting 3 hari, balik lagi Bali, Dubai, Washington. Anjir, berasa keren banget gitu. Jadi yang buat adik-adik, nah, kalau ngerasa keren, gue juga udah pernah keren. Tapi, nah itu lu baru mulai sadar kayak ada pemasukan lagi nih, bisa endorse gitu, bisa ngiklan. Itu kayaknya awal-awal lu deh main bola dari Indonesia deh.
Iklan sosis, siapa tuh iklan sosis? Iya, yang zamannya Gonzales ya? Gustomi. Lo kok. Gitu ya. Iya, tinggal. Tapi kalau yang kayak brand-brand gede, kayaknya lu ya oleh. Hydro Koko kayaknya iya. 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 Nah itu lu mulai kayak, wah nih bisa nih gua kayak perahu lain mungkin ketika gua mungkin nggak di sepak bola lagi kayak gitu, terus udah mulai ada mikir ke situnya gak? Udah sih, kayak gue juga belajar berani ngomong di kamera tuh karena menurut gue kita nggak pernah tahu nih apa yang terjadi di pertandingan berikutnya. Amit-amit lutut lu nggak bisa lagi main gitu. Jadi ya lu nggak bisa cuma, apalagi pemain bola itu kan kalau mau jadi pemain bola yang profesional, hari-hari lu habisnya buat latihan doang. Kayak belajar agak keganggu lah gitu, makanya mungkin nyari bidang lain yang masih berhubungan sama sport sih, misalnya jadi komentator atau apapun itu. Euro kan juga bawain kan, lu kan? Euro ya. Euro. Nah, pas dari pemain bola gitu, dari pemain bola terus akhirnya dapat mulai iklan-iklan, dapat host juga kan waktu itu. Nah, tapi apa sebenarnya momen yang bikin kayak gue kayak pensiun dulu deh gitu. Gue kayaknya nggak bola dulu deh kayak gitu. Enggak sih. Yang bikin gue berhenti itu karena waktu itu yang gue bilang tadi, gue tuh bertanya-tanya sama diri gue, kok lu beda sih? Gitu, ketika lu di luar terus lu balik sini, kok lu beda sih? Dan itu sampai sekarang pertanyaannya belum bisa kejawab sama gue. Ditambah lagi dualisme, bro. Oh iya, pas dualisme. Stop kan liga, nggak mungkin gue cuma di rumah diem diri. Sementara gue anak pertama gitu, gue harus bantu orang tua juga. Terus ada kesempatan buat jadi salah satu host di TV gitu ya, kenapa enggak gitu menurut gue nggak ngerugiin orang lain, gue ngambil duit orang, ya coba aja. Ya abis itu lanjut sampai sekarang ya udah. Tapi bola itu ya cinta pertama gue tetap. Oke. Tapi kan kadang-kadang ada situasi yang nggak bisa lo paksain. Tapi sebenarnya emang belum kejawab tuh kayak yang wah ini sepak bola lagi kurang menyenangkan buat gue nih kayak gitu. Kurang menyenangkan tidak, tapi kayak ketika gue balik sini kok kayak udah nggak berpihak lagi ke gue gitu. Kayak Itu susah tuh. itu gue sampai sekarang belum nemu jawabannya. Kenapa gue selalu nanya kenapa ya, tapi gue nggak mau ngabisin waktu dengan bertanya-tanya terus kan, jadi ya udahlah jalanin aja. Berarti kalau bola tuh pasangannya, pacarnya ketika lu di Uruguay itu lu lagi dapet peaknya, lagi dapet mesra-mesranya gitu kan. Pas balik lu kok tadi jawabannya belum ketemu. Enggak kan, di sana kan melatin, pas balik sini orang Blitar, orang Blitar beda rasanya. Itu susah main bola di sini, susah. Tingkat kesulitannya mungkin ngeri. Itu di Indonesia kayak gitu. Terus akhirnya tuh program-program yang kayak tadi SAD ya, Garuda Select atau Primavera yang awal-awal. Sebenarnya tuh ngelihatnya tuh gimana? Itu bagus gak sih buat potensi dasar banget gak buat pembinaan usia muda? Menurut gue bagus kalau si pemain ini setelah program itu minimal bisa dititipkan di tim-tim sana. Sana tuh Di negara yang mereka ada programnya gitu. Kayak misalnya di Inggris ya atau Oxford gitu kan, mereka masih umur 17-18. Ya dititipin dulu aja gitu. Terus habis itu kalau mereka berkembang, lu mau kontrak boleh, tapi kalau enggak kita bisa cari tim lain. Tapi jangan dulu balik sini gitu. Balik sini hanya untuk kepentingan tim nasional aja. Gitu. Menurut gua bagus program-program kayak gitu. Berarti ya pemainnya juga harus bisa manfaatin juga ya, Iya kalau ada kayak gitu. Iya itu udah ke timnas nih dikit nih kita. Kayak Rizky Ridho nih banyak orang yang bilang kayak udah nih kayaknya udah saatnya main di luar biar dapat jam terbang luar Eropa kayak atau apa, tim B-nya juga nggak apa-apa yang penting keluar. Gimana tuh menurut lu coach? Gua udah beberapa kali lumayan deket lah gua sama dia, sering ngobrol gitu, dan menurut gua lu udah harus keluar sih, Dok. Karena di Indonesia ini kalau gelas tuh lu udah penuh gitu. Lu harus buang lagi airnya, lu cari lagi ilmu di luar gitu, sama lu dapat kepercayaan diri. Jangankan kita, Jay Izzes saja emang udah bilang Ridho tuh pantas main di luar. Tapi mungkin jangan terlalu jauh. Apa ekspektasinya tuh jangan terlalu langsung Eropa, enggak menurut gua. Maksimal Jepang lah. Gitu, Jepang atau Thailand aja udah oke. Gitu. Udah oke menurut gua buat Ridho. Jepang, Thailand, iya Thailand sih ya kompetitif banget ya. Itu apalagi Jepang, lo kalau ke Jepang tuh udah bisa dapat apa aja. Jepang tuh liga kampusnya aja disiarin tahu Jepang. Iya. Iya. Pasti juga
liga pemain Asia Tenggara kan kalau di Jepang nggak dihitung pemain asing. Enggak ya? Itu kenapa sih Wolves? Iya. Jepang tuh sepak bolanya luar biasa karena gue sempat 2 bulan trial di Jubilo Iwata Nah, sama lupa gue sama Ryuji sama Gavin Kwan. Waktu itu kita bertiga. berapa bulan? 2 bulanan deh kayaknya. Tapi banyak langsung yang lu serap ilmu-ilmu yang lu dapet tuh. Capek bro, ikut latihan liga di sama tim Jepang itu. Kalau pelatih gue saat itu dia bilang sepak bola itu kayak lo kalung. Ditarik sana ngikut, ditarik sana ngikut. Lu lihat Jepang kalau ngepres di satu sisi, ya kan? Makanya si Beckham pas ngomong sama gue tanya lu gimana lo Jepang? Pas saya pegang bola biru semua bang. Kayak nggak ada temen Gak ada temen biru semua. Tapi lu akhirnya kan balik lagi tuh ke Rans tuh sama Cap Hamka apa ada di situ. Lebih ke mentoring juga, lebih Iya. sering kayak jadi kontrol anak-anak muda, Iya. penasehat-penasehat juga. Iya. Nah, balik lagi ke Rans tuh gimana tuh ceritanya tuh? Waktu itu lagi COVID. Terus si Arafi lagi sering-seringnya main tuh sama kita, main bola di Celebrity FC kan. Setelah main itu dia sering ngajak ke rumahnya dia main PS gitu-gitu. Ya nggak tahu kenapa ya kalau Sultan bebas tiba-tiba dia bilang, gue kan mau beli klub bola deh. Lucu banget. Langsung nanya, langsung ngomong ke Bang Hamka, Cap, cariin Cap tuh klub Liga 1 harga berapaan? Jangan, kata Bang Hamka, mendingan Liga 2 aja, kita bina dari bawah. Siapa yang udah agak mau drop, kita tawar, kita beli. Makanya Cilegon yang dibeli. Kan makanya tahun pertama tuh namanya Rans Cilegon FC kan, karena nama Cilegonnya belum boleh dihilangin. Ya udah, lagi main PS nyantai. Gue nggak kepikiran gue bakal diajak atau apa. Dipanggil A tuh. Main lagi nggak lu? Hah? Main apaan? Itu di Rans nih kalau gue beli. Bola. Boleh deh. Ya udah. Tapi ini setahun dulu kontraknya. Setahun lu nggak ada entertain ya. Asik. Segini ya. Harganya. Terus gue bilang, main gede nih. Gue mau ngomong. Kelebihan lah. Udah, oke. Ya besok tanda tangan. Oke, siap. Makanya gua Gonzales sama Bang Hamka waktu itu seniornya. Ya, tapi kalau gua waktu itu berat gua 85. Wah, 3 bulan langsung 72, Bro. keren. Ya kayak lebih jadi mentor anak-anak aja sih. Dan alhamdulillah langsung lolos Langsung kan. lolos kan nih, pas ada Langsung dia Liga langsung 1. lolos ke Liga 1. Iya. Nah, pas di Liga 1, gue tuh diajak juga sama Cap, Pip, bantu-bantuin media, Iya, apa iya. gitu. Pas gue apply, lagi mau wawancara, degradasi. Gue gak jadi. Maaf, saya udah keluar itu. Udah Udah nggak ada dong. Aduh, ketemu tuh kita tuh. Nah, pas ini sempet, tapi menit bermain dapat juga kan? Pas Dapat lumayan dikit. Iya. Tetap rasanya kayak, atau beda nih, lebih happy karena ada Cap, lu jadi abang-abangan, ada AA juga. Nah iya, jadi bedanya adalah gue lebih ngerasa senior gitu. Bedanya itu, karena kan udah 5 tahun tuh berhenti. Pas masuk ke lapangan lagi jadi udah berasa senior gitu. Jadi bedanya itu aja sih. Iya. Tapi yang gue seneng tuh jadi kayak controller anak-anak baru gimana kalau kayak kurang motivasi dikasih motivasi Iya. gitu kan kayak ya determinasinya ditingkatkan lagi. Iya. Berarti selain orang-orang Rans, kayaknya orang-orang bola nongkrongnya sama lu semua ya, Bang ya? Coach. Lumayan. Dari Iya. baiknya gimana, dari Anak-anak- latihan kayak gimana? Anak-anak beberapa sering cerita-cerita sama gue, apalagi yang muda-muda nanya, ini kalau gini gimana ya bang, gitu-gitu sih. Kayak waktu kita jadi Liga 1 kan, pemainnya udah mulai ganti tuh. Edo datang, Edo Febriansyah, Bagas datang. Nah, mereka berdua lumayan deket tuh sama gue. Dan sekarang abis itu Bagas dipanggil timnas, Edo dipanggil timnas. Nah kalau udah itu dia sering kayak telepon, bang ini gimana ya, bang ini gimana ya, kayak gitu lebih ya berasa dihargain lah gitu. Iya itu emang ya harus ada sungkannya, harus ada aura Tapi senior. di tim tuh penting sih ada minimal dua pemain yang senior gitu. Walaupun menit bermainnya nggak bisa dijanjikan ya, tapi maksudnya yang ngontrol bantu anak-anak. Nah, itu fungsi gua di Persipan Pandeglang. Ngedoain dari lapangan gitu. Nah, tapi kalau orang-orang pada nongkrongnya sama lu gitu. Ada gak yang ikut, gue tau lah sedikit banyak pergaulan dunia sepak bola, tapi ada gak yang harusnya lu ini orang kalau dia nggak bengal atau bandel kayak gini makin mantep nih mainnya nih. Ya gitu ada gak?
Maksudnya ada yang ngomong gitu ke gua? Bukan, kayak menurut dari pandang lu sendiri, kayak wah ini harusnya kalau nggak sebengal itu bisa lebih keren nih mainnya nih. Gitu. Ada. Nggak usah sebut nama nggak apa-apa. Ada. Tapi kan memang kultur daerahnya mungkin begitu, jadinya ya walaupun dengan begitu aja dia jadi legend gitu. Oh, dia tetap legend nih. Tetap legend. Kita kenal nih semua nih. Kenal, padahal ada pelatih yang pernah ngomong kalau misalnya memang pola hidup lebih bagus atau apa dia bisa main di Italia atau apa gitu. Gue pernah denger sih begitu. Bukan itu. Tapi kalau ada yang akhirnya gara-gara bengal malah nggak jadi pemain, ada juga. Guys, sebentar dulu guys. Nih buat kalian yang mau beli merchandise atau pernak-pernik tentang sepak bola nih yang keren-keren di sini, apa aja ada ya? Langsung aja check out di link di sini nih. Oke? Mantap. Ada banyak. Gua kali ya? Enggak. Lalu udah Gua bengal juga udah. soalnya. Ya ada ya yang kalau pemain bola yang nggak bengal tuh cuma Bustomi, Nasuha, Iya benar. Arif Suyono, udah itu doang. yang lainnya buset. Gue juga nggak tahu kenapa kalau ketemu Coach Nasuha bawaannya mencium tangan, emang kayak aura guru agamanya ada Iya, kan. waktu itu pra Piala Asia tahun berapa? Pelatih Peter White kalau nggak salah. Ini gue dapat cerita doang. Jadi mereka lagi libur, semua dibawa ke Plaza Senayan nih nonton bioskop. Terus adegannya ada lagi ciuman, tutup mata. Yang Nasuha katanya. Kan gue di Rans juga sama dia kan asisten pelatih. Iya. Kalau lihat dia bawanya mau wudu. Iya makanya itu dia. Coach Nasuha ada tuh. Tapi kalau misalkan gini, lo kan udah abang-abangan, ketemu anak-anak kelompok U17, U19, emang mau ngomong apa ya, kayak buat ngejaga dia? Iya, kalian udah gede, lu tahu mana yang bener mana yang salah. Kalau gue sih lebih ke lu bebas di luar mau ngapain aja, tapi harus tanggung jawab di lapangan karena kan itu kerjaan lu di situ. Berarti kayak Lamine Yamal juga nggak apa-apa ya gitu ya main sama. Enak gue. Dia sama Barcelona nih. Ya, sumpah, tapi bukan ke Barcelona. Nggak apa-apa. Iya, Ke Yamalnya. Kayak apa sih nih gitu, lu belum apa-apa joget sih. Enak banget gue ngeliatnya beneran, bukan Barcelonanya, dianya. Tapi kan di lapangan yang lu bilang selama ditanggung jawab di lapangan aman. Enggak juga, enggak juga. Cuma Dicariin sama Nuno Mendes. oh, lu ngeliatnya dari media yang benci Yamal kali, Bang, Coach. Lu benci Yamal kayak Coba lu sayang kirimin sama yang ibu. komen Yamal bagus siapa? Enggak, kayak nggak respect juga. Itu kan masih pemain muda yang waktu lawan Ronaldo kayak. Oh, iya itu ada. Iya, itu gue ada. gak suka gitu, nggak respect. Lu harus tetap respect lah gitu. Messi sama Ronaldo aja saling respect. Masa lu ya elah Iya baru hidup. Udah tengil. Garnacho deh, kalau Garnacho gimana? Ya lebih oke sih menurut gua attitude-nya daripada Yamal. Yamal itu bagus gara-gara dimandiin Messi doang. Oh, ada fotonya ya? Iya. Marcelino juga ada joget-joget. Kalau golin Marcelino. Tapi kan nggak sejoget itu. Dia kayaknya post komen di postingan apa lah gitu, sampai komen saking gede ya sama Yamal. Pernah kenapa gue bilang apa gitu. Kesel banget gue beneran sama Yamal, bukan Barcelona tapi Yamalnya beneran. Kalau pembinaan usia muda, apa ada gak yang harus diperbaiki atau ada yang dicontoh dari lo di Uruguay atau di Amerika? Perbanyak kompetisi sih buat grassroots karena kalau di Uruguay itu sampai di U13 apa U11, jadi dia tuh rata. Misalnya hari ini timnas senior yang klub senior Persija Persib, U23 juga, U21 juga, U15 juga, itu rata jadi semuanya main. Gitu. Jadi satu tim itu harus punya semua kategori itu. Pembinaan. Dan di zaman gue belum ada EPA, makanya kita bingung. Iya. Lu antara lu berhenti atau lu ke level senior, tapi level senior belum mampu juga, ya berhenti. Gitu. Tulangnya masih beda ya. Iya, Tulang usia belum bisa. Berarti perbanyak yang namanya usia kelompok ya. Di negara-negara yang sepak bolanya udah maju memang usia kelompok tuh emang penting, pemain-pemainnya dari situ pada. Iya. Pemain-pemainnya. Dan akhirnya tergabung, lu sering main apa udah tergabung sama Celebrity FC?
waktu gue masih jadi pemain pro juga gue sering latihan di situ kalau kita lagi off season. Kan banyak juga kayak Jajang sering main di situ pas mereka lagi off season gitu. Jadi buat latihan aja. Nah, ini artis-artis pada bisa jago main bola gak? Atau ada yang jago, ada yang jago siapa, yang kurang jago siapa kira-kira? Pada bisa main sih kayak Judika jago banget. Kenceng larinya itu. Medan kan lari kenceng kayak bis malam. Beneran Bang Jude tuh kalau main kenceng banget deh. Luragung lagi bisa Luragung, Cirebon. Darius bisa juga. Rifki Al-Habsi itu kan juga mantan pemain pro. Mantan pemain pro. Jadi Jenda jago. Jenda grafiknya jadi bagus banget dia. Semenjak gabung dulu nggak bisa ngapa-ngapain, sekarang udah keren banget dia. Tapi tensinya segitu. Emang kita kan gue pernah selebriti lawan Stand Up Indo lawan Colossus. Tensinya segitu, Selebriti FC. Iya, memang begitu kayak kita kalau kan setiap Senin kita kan pasti main bola tuh, dan lawannya itu kayak udah delay dari jauh-jauh hari, kayak mungkin sekarang bulan apa Juni, mungkin sampai Oktober tuh kita udah full, setiap Senin udah ada lawannya gitu. Jadi kalau merekanya nggak mulai, kita biasa-biasa aja. Tapi kalau yang mulai itu, ya kita keras juga. Tapi kan lawan Stand Up Indo kan kita aman-aman aja. Paling Gonzales yang waktu Gonzales nendang David Nurbianto. Jadi orang Uruguay nendang orang Betawi. aduh kocak. Lucu banget. Tapi artis-artis yang mepet skillnya kayak bisa ada nih di Liga 3 nih, Liga 2 juga bisa. Ada. Bang Judika sih ya. Dia jago banget ya dia. Jago, kenceng banget. Akmal Tobing ya, Iqmal waktu itu kan di Asiop sama gua. Oh, udah ada basic berarti. Asiop sama gua. Iya. Iqmal ada basic. Iqmal oke. Kalau Bang Judika waktu itu tapi nggak main, yang kita main waktu itu di Ciledug. Dia lagi nyanyi. Kayak Atta juga jago. Wah, iya Atta dia. tekniknya futsalnya bagus Di banget. Maria itu. Iya, Atta. Di Maria. Stand Up Indo yang jago siapa? Ya lu. Tahu aja nyenenginnya dia. Bang Oki, ya Iya, kan? iya. Terus siapa lagi ya? Primawan. Oh iya, tekniknya juga gue main sama dia di mana ya? Futsal. Iya, yang pas Futsal futsal. Rans. Oh iya, Rans Iya, itu tekniknya iya, juga iya. oke. Kalau Marcel Widianto enggak banget lah. Kiper. Waktu itu kita main, lu datang nggak yang main pita kuning? Takut nih main, Yang main kan? kiper. Yang gue iya. tenang bebas dari jauh Jauh dia. banget itu gila. Tapi kocak sih main lawan Stand Up Indo. Gue golin. Mereka malah selebrasi. Diangkat-angkat. Gue digendong-gendong pada lawan. Jadi ngomong golin lagi. Gak usah golin lah. Lawannya aneh. ada Abang Nasuha juga, Coach Nasuha Iya, juga. Nasuha main. Jadi pada nggak mau golin soalnya Dia angkat-angkat. Terus kan kalau main stand up Indo nih, kalau masuk kan biasanya bawa anak-anak kecil kan. Iya. Karena anak kecil nggak ada, kita ini jalan jongkok. Jadi kayak bawa monyet. Jadi kayak monyet, iya itu gue coba. Pas masuk teriak-teriak, bedah rumah kan lu. Udah rumah. Gue bilang, Happy tapi ya. tapi emang kalian aneh-aneh begitu. Tapi kocak sih kalau sama kalian. Kita dinyalain nih kamera, udah pada mau ngelawak-ngelawak dah gitu. Bang Arif Didu lucu banget. Nah. Terus ada Bang Arif Didu bilang gini, Coach, siapa lawannya? Ada ini, ada siapa aja? Ada Samsir Alam, ini, sama ada Budi Sursono. Budi Sursono, iya, berani Bang. Telepon, lagi di mana dia? Naik taksi. Telepon taksinya, suruh nyasarin. Biar gak dateng. Kira-kira nih, sebelum Batch 11, seberapa yakin lu tentang masa depan timnas kita? Udah di round 4 nih. Senior ya? Gimana? Prediksi lah atau harapan lah. Yakin harus yakin. Tapi kita nggak bisa pungkiri berat. Gitu. Karena Kata. harus jadi juara grup kalau mau langsung lolos. Kalau runner up diadu lagi, dan setelah itu masih ada round 5 kalau nggak salah ya. Dan lawannya Afrika ya. Jadi ya tetap harus optimis sih, mudah-mudahan lah. Karena menurut gua kalau amit-amit kita nggak lolos, jangan sampai sepak bola kita agak sepi lagi nih. Kan euforianya udah bagus nih. Ya kan, mudah-mudahan bisa lolos, jadi euforianya terjaga. Sama menurut gua sih belum lihat sosok yang pas kalau seandainya Ketum harus ganti. Wah, itu standarnya emang tinggi itu. Soalnya lu juga mikir gitu? Oh enggak. Oh, dia Habis cocok.
Itu linknya sampai ke FIFA. Linknya- Tanda gelang paling lu ya. Bukan FIFA dibalik Afif. Iya bener lagi. Lu dibalik semuanya kayaknya nih. Iya, karena linknya beliau kan udah pernah jadi salah satu ownernya DC United, Inter Milan. Jadi linknya memang bagus. Terus sama koneksinya bagus gitu. Terus ngebuat sportainmentnya tuh bagus. Karena lu ngerasa gak kalau dulu timnas main di GBK jam 7 malam. Paling Senayan tuh baru rame jam 5-an. Sekarang main jam 7, dari jam 2 udah rame. Iya, eventnya Karena banyak boot-boot, ada yang artis, ada yang ngamen di situ, ada Garuda Store gitu-gitu. Jadi hidup. Sekarang ini Best Eleven boleh dibentuk formasinya, pemain-pemain favorit, kapten dan pelatih. Yang pernah main bareng kali. Yang pernah main bareng? Pernah main bareng sama Yang pernah main bareng, oke. Iya. 4, 5, 1. Wah, beda nih dari sebelum-sebelumnya beda nih. Oke, pas. Tapi sama boleh ada beberapa pemain timnas sekarang kali ya? Boleh ya? Kiper Kiper Kurnia Mega. KM. Ini diakui ya di Asia ya. Gila dia. Iya. Entong. Bek kanan Alvin Tua Salamoni. Wes. Di center back Center back. ada Rizky Ridho dan Zainal Haq. Jackie Chan. Back kirinya Verdong. Wes. Dia kayak pemain fun football dia. Dia ya. Iya, datang latihan, main pulang. Iya benar. Buat foto. Udah gitu dong. Gelandang bertahan. Manahati Lestusen. Nah. Mana hati? Di sebelahnya Rizky Pelu. Rizky Pelu. Mulai ke depan nih. Di kiri Titus Bonai. Tibo. Di situ Bang Firman boleh. Iya, pasti itu dia FU15. pilih itu udah pasti tuh. Di kanan Nah, Okto. Kenceng tuh. Kenceng itu. di kanan Andik boleh. Wah, Andik. dapat jersey David Beckham. Strikernya Kakak Patrick. Patrick Wanggai. Oh, aturan CB itu yang Jackie Chan tuh. Oh iya. Oh, Jackie Chan. Nah, ini kaptennya siapa nih kalau gini nih? Ridho. Oh iya. Enggak. Kan Bang Firman udah tua, jadi Udah jalan-jalan aja dia. Udah lari. Dikasih real time. Waktu real time. Pelatih Coach Rahmat Darmawan. Coach RD. Oh, berarti pas Diran juga sama Coach RD ya? Oh iya, naik ke satu ya tuh. Oke, itu dia tadi. Ini cepet aja nih. 1v1, pilih. Bukan milih yang terbaik, tapi pilih aja lah. Ini 1v1, langsung. Syamsir Alam. Wah, Abdu. Nofri Setiawan, Abdul Lestaluhu. Abdu. Iya, dua-duanya ada. Reva. Reva Moni ini baru ketemu kemarin di Surabaya. Dia ini keponakannya Mauli Lesi kalau tahu. Oh, iya. Main belakang. Next, Ya. lanjut. Wah, Rudi Bogel, Alan Marta dong. Iya. Next, wah Johan Bansa, Dirga Lasut. Gampang milihnya dia. Rizky Ih, yang Pelu. berarti Rizky Pelu, Elgi Melgiansa. Pelu. Pelu, masih main tuh. Pelu masih main gak sih? Masih lagi cedera. Parmel. Nah lu, nah ini agak susah. Hamka Hamzah, jadi apa? Jadi kok Kristen Toko. Hamka lah. Hamka ntar habis nonton ini lu nggak milih gol. Next. Nah, Ferdinand Sinaga, Oktomaniani. Dinan. Nah, lu. Aduh ini gua. Wah, ini bener.
Ini terakhir nih, apa ada lagi? Oh, makin berat berarti. Ini gua nggak bisa Alvin pilih Tua kalau ini Solomoni, kayaknya mana Nggak bisa hati. gua ini pilih dua-duanya, aduh. Dua-duanya bukan masalah bagus, nggak ada yang bisa main bola ini. Maksudnya sohib banget, nggak bisa pilih. Sohib lah gua di dua-duanya jalan. sohib. Banget. Ya udah, lebih ngeselin yang mana pas jadi temen? Pernah ngeselin bagian apa? pas Alvin jadi temen? lah. Kenapa dia? Gue pernah malam-malam ditangkap di Belgia. Lagi nyetir, tangkap. Oh, nyetir. Ngantuk Oh, gua. ngantuk. Malam ditangkap lagi musim salju dingin. Kan langsung ke yang driver kan, gue yang nyetir kan. Gue dibawa keluar, gue ngeliat banget tuh, gue diikat gini, ditidurin di itu kap polisi. Dia kagak keluar, bro. Alvin di mobil. Gue tanya setelah itu, Alvin nih, OSIS yang keluar gitu kan, bahasa Ambon. Bukan begitu kawan, dingin. Tapi gue digituin polisi ya. Jadi itu besoknya dapat surat laporan ke klub gue. Katanya mobil gue zigzag masa. Oh. Gara-gara Alvin gak bisa nyetir. Jadi gue kan ngantuk ya. Gue di Ngantuk ya setir beneran, kiri. udah malam kan? Udah ngantuk. malam di tol, gue setir kiri. Gue gas tapi gue tidur. Alvin yang gini. Banyak banget cerita gue sama dia ya. Itu dia yang megangin. Iya. Oh, tapi ada kontribusi. Dia nggak bisa berkontribusi ketika lu ditangkap. Cuma dia bisa mengamankan mobil lu Oh dengan iya, zigzag. benar-benar. Dan Kayak habis gitu. itu bulan itu gaji gue sama dia dipotong 1.000 euro. Udah, itu aja. Berarti mana hati pilihnya? Mana hati aja. yang lebih ngeselin kan? Iya. Alvin kalau lebih ngeselin. Oh. Tapi nextnya siapa gue penasaran. Ini doang. Oh Yandi, gue pilih Yandi lah. Yandi itu orangnya bisa bangkit. Dia bangkit banget. Sempat cedera, dia mau dikontrak PSM Makassar. Besok mau berangkat ke Makassar. Hari ini main fun football, lutut. Nggak jadi dikontrak, udah cedera lutut segala macem, main Liga 3 Persikota. Ya masa dari pemain itu langsung ke Liga 3 kan, dia bangkit. Habis itu dia main di PS Tira, bagus sampai sekarang ada di Persija. Jadi gua sekarang Kediri. Jadi gua pilih Yandi Sofyan. Tapi kalau masalah bangkit kan lu juga abis nggak main bola ke My Trip Made Adventure. Gua sih sebenarnya nggak pernah jatuh ya, Nah itu kan lu bilang nggak pernah redup. nggak pernah redup, gua selalu ada. Tapi Yandi aja deh. Oh, Yandi aja. Oke, itu dia. Tepuk tangan dulu buat Coach Samsir Alam. Banyak tuh cara-cara, udah ada pesan buat anak-anak kelompok U17 usia muda lah ya. Gimana udah gede, jaga diri baik-baik. Ada Dan pesan-pesan nggak buat Pak Ketum tentang grassroots, bro? gua, Iya. oh gua udah itu secara langsung bro. Udah ya? Udah. Keren nih dia waktu itu dia. Ntar gue ceritain dah. Ya sekarang. Panjang Pokok intinya gue bilang itu tadi Pak, Ya. terima kasih udah bawa terbang jauh tinggi Garuda timnas Indonesia. Tapi saya pernah main di Liga 3, saya pernah seleksi, saya pernah tahu lah SDM-nya seperti apa. Bisa gak gitu, saya terima kasih pada Bapak udah bawa Garuda terbang jauh. Tapi saya minta sama Bapak, kalau Bapak ninggalin PSSI, mudah-mudahan Bapak punya legacy Erick Thohir bukan cuma terbang tinggi bersama timnas Garuda, tapi juga buat grassroots EPA usia muda berkembang jauh lebih baik. Itu dia. Fasilitas juga. Fasilitas infrastruktur gue dijelasin semua. Karena gue pernah trauma banget bro. Oh iya. Gue mau main Indonesia. bola di mana? Indonesia. Heeh. Di bis nih gue udah mules nih. Kayak stadion kecil gitu, gue lupa daerah mana. Ada toilet, ada. Pas gue masuk tuh terbalik toiletnya. Gue mau buang airnya, gue terbalik toiletnya. Ya tolonglah minimal toilet yang bagus lah kalau di stadion ya, toilet yang bersih yang bagus lah, udah itu aja. Terbalik, gue siapa yang terbalikin? Maksudnya kalau lagi ada Nggak kunjung, mungkin terbalik sendiri dong. Mungkin. Orang kurang kerjaan apa ya balikin toilet? Nggak, maksudnya kalau lagi ada sparring, kita tiba-tiba MU dateng ya kan, Iya. Barcelona dateng. Lah Garnacho lah terbalik. Garnacho dikasih WC jongkok gimana? Diri dia. Kalau Yamal boleh dikasih WC jongkok. Gak usah suruh berak aja. Gak usah suruh berak-berak. Terima kasih. Oke, siap. Sampai ketemu di Peluit Akhir episode selanjutnya. Halo semuanya, jangan lupa nonton Peluit Akhir bareng gua Afif Safi. Dan kalau kalian mau nonton selengkapnya, langsung aja download Dance Go. Segera, langsung di-download tuh. Kalian pasti gak bakal nyesel karena masih banyak konten-konten yang seru lainnya. Oke?